Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu ya dengan peserta itikaf ya yang dirahmati Allah, ya adik-adik ya, juga para mahasiswa, mahasiswi dan juga ada bapak-bapak mungkin ya. Pada kesempatan kali ini tadinya saya diminta untuk memberikan materi tentang manajemen diri dalam puasa itu, tapi mohon maaf sepertinya belum bisa ya saya sampaikan. Namun di sini ada satu buku yang menarik untuk dikaji. Ya, buku itu berjudul Qimatuz Zaman. Ya, nilai dari waktu atau harga waktu, harga zaman. Ya. Buku ini dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya. Nanti selain di dalam buku ini juga terdapat banyak contoh dari para ulama. Bagaimana sih para ulama itu menghargai waktu mereka. Hadirin jamaah itikaf yang dirahmati Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu sangat banyak sekali. Di dalam surat Ibrahim disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya. Gitu. Sebentar ya. Dan menurut Syekh Abdul Fattah, nikmat-nikmat itu ya terbagi kepada dua. Ya, ada yang nikmat yang disebutnya nikmat yang usul, yang prinsip. Ya, nikmat-nikmat yang mendasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Dan ada nikmat-nikmat yang furu, yang merupakan cabang ya dari nikmat-nikmat yang dasar itu. Gitu. Menurut Syekh Abdul Fattah, di antara nikmat-nikmat yang furu, yang cabang itu misalnya kita diberikan ilmu, ya kita diberikan kesehatan, kekuatan, kita diberikan harta, ya kita misalnya diberikan kemampuan untuk menjaga ibadah-ibadah sunnah, diberikan kemampuan untuk ya seperti misalnya ibadah sunnah seperti qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat-nikmat yang sebetulnya adalah nikmat-nikmat yang cabang. Lalu apa nikmat-nikmat yang utama, istilahnya nikmat yang prinsip, yang mendasar dalam hidup kita? Ya, di antaranya adalah misalnya ya keimanan. Ya, karena dari keimanan itulah kita kemudian beribadah. Dari keimanan itulah kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang nawafil, ya, yang sunnah dan lain sebagainya. Ya, di antaranya lagi nikmat yang utama ya adalah nikmat yang mendasar adalah nikmat kesehatan. Ya, tanpa ada kesehatan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan di antaranya juga adalah nikmat ilmu. Dan menurut beliau yang di antara nikmat yang paling ya besar, yang paling berharga adalah waktu. Ya, nikmat waktu. Karena ya di sini disebutkan az-zaman huwa umrul hayah. Ya, yang disebut dengan zaman atau waktu itulah umur kehidupan kita. Wa maidanu wujudul insan, itulah medan keberadaan, eksistensi kita sebagai manusia. Wasahatu zillihi wa baqaihi, itulah ya medan ya atau lapangan di mana manusia itu ada.
wa naf'ihi wa intifa'ihi, dan dia bermanfaat bagi orang lain dan dia ya meminta atau mengambil manfaat dari orang lain. Maka di dalam Al-Qur'an ya ayat tadi, ayat surat Ibrahim tadi yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Itu ayat itu disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat waktu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin saya bacakan ayatnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya, di ayat ini disebutkan wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Ya Allah lah yang menjalankan ya matahari dan bulan. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah lah ya yang mengendalikan, yang menjalankan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah itu kalian tidak dapat menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu amat sangat ya zalim, aniaya, dan amat sangat kafar, ya ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dalam ayat yang lain juga sama ya, seperti misalnya di ayat surat Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, dan Allah menjadikan malam dan siang itu dua ayat ya bagi manusia. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghapus ya malam, maka Allah menjadikan siang itu terang benderang. Itu adalah dua ayat keduanya. Litabtagu fadlam mir rabbikum, supaya kalian ya mengejar ya apa-apa yang diberikan oleh Tuhan kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kalian mengetahui perhitungan ya tahun. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jadi malam dan siang itu adalah dua ayat. Yang di dalam dua ayat itu ya, atau dua kenikmatan, yang di dalam kedua kenikmatan itulah kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya di dalam ayat yang lain ya, di surat Al-Fatir ayat 37 disebutkan bahwa ya orang-orang kafir itu dicela karena mereka tidak ya memanfaatkan umur yang mereka miliki. Awalam nu'ammirukum, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Bukankah kami dulu telah memberikan kepada kalian umur ma tazakkaru fihi man tazakkar, ya, yang dengar umur tersebut orang yang mengingat Allah pasti akan mengingat Allah. Wa ja'akum nazir, dan diberikan kepada kalian peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan tentang ayat ini. Ya, kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan ai au ma'ishtum, bukankah kalian dulu hidup ya fid dunya, di dunia, a'maran ya berumur-umur lamanya, bertahun-tahun lamanya, lau kuntum mimman yantafi'u bil haqq lan tafa'tum. Jika kalian termasuk orang yang ya ingin ya memanfaatkan kebenaran atau ingin berbuat baik,
maka kalian akan berbuat baik tentunya dengan umur yang sekian. Ya, fi muddati umrikum, dalam umur kalian yang sekian. Qala Qatadah, ya. Imam Qatadah berkata, "I'lamu anna tulal umri hujjah." Ketahuilah bahwa panjang atau panjang umur seseorang itu merupakan hujjah. Ya, hujjah itu dalil, alasan. Ya. Maka ketika kita diberikan umur panjang, itu alasan Allah bagi kita kalau kita tidak ya termasuk orang-orang yang berbuat baik, itu alasan Allah bagi kita untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Maka kata Imam Qatadah, fa na'udzubillahi. Maka kita berlindung kepada Allah an nu'ira bitulil umr. Ya, kita diuji ya dengan panjang umur. Itu diuji dengan panjang umurnya panjang tetapi amalnya sedikit. Nah, kita akan lihat nanti contoh-contohnya dari para ulama seperti apa sesungguhnya mereka manfaatkan umur. Ya, di dalam sunnah misalnya ada penjelasannya di sini menurut hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ammarahullahu ta'ala sittina sana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, faqad a'zara ilaihi fil umr. Maka Allah ya telah beruzur, maksudnya Allah telah menjadikan umurnya itu sebagai hujjah bagi dia kalau dia tidak mengisinya dengan kebaikan, ya. Di sini penjelasan aila la azala uzruhu wa lam yubqi lahu maudi'an li'tizar. Jadi dia tidak mempunyai tempat lagi untuk beralasan apapun. Karena udah 60 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah 60 tahun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dimanfaatkan, ya, maka dia tidak punya alasan lagi. Kemudian di antara untuk menjelaskan tentang pentingnya waktu, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak ya bersumpah dengan waktu, wal-lail wad-duha. Ya, itu adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu malam, waktu siang, waktu duha. Ya, bahkan dengan waktu sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat wal asri innal insana lafi husrin, ya. Wal asri demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Ya, 4 amal itu. Ya, di dalam sunnah juga ya banyak misalnya yang berkaitan dengan waktu, misalnya hadis yang sudah cukup dikenal, ya, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia sering tertipu ya dengan 2 nikmat tersebut. Ya, yaitu as-sihhah, nikmat sehat, dan nikmat al-faragh, waktu kosong. Ya, maka kita jangan sampai tertipu oleh waktu kosong dan ya kesehatan. Mentang-mentang sehat tidak dimaksimalkan, ya, tidak dipakai untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi di sini mungkin di buku ini sebenarnya banyaknya dari contoh-contoh para ulama bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Ya. Kata para ulama, ya, di antaranya mungkin di sini Imam Asy-Syafi'i ya mengatakan, saya dulu ya saya pernah dekat dengan orang-orang sufi, ya. Karena pada zaman itu juga ada orang-orang yang orientasinya lebih ke sufi. Kata Imam Syafi'i, saya cuma memanfaatkan dari mereka ya 2 huruf atau 2 kalimat. Yang pertama adalah perkataan ya kalimat atau nasihat, al-waqtu saifun
illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu adalah pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Jadi kalau kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik, maka waktu yang akan memotong kita. Dalam artian kita tidak akan menjadi apa-apa. Itu. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari waktu tersebut. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, ya, adalah pepatah seperti ini. Nafsuka insyagaltaha bil haq wa illa syagalat kabil batil. Di jiwa kamu itu, ya, sibukkanlah dia dengan kebaikan, dengan al-haq. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan sibuk menyibukkan kamu, ya, dengan kebatilan, ya, dengan keburukan. Jadi jiwa kita ini kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, maka dia sebaliknya, dia akan menyibukkan diri kita justru dengan kebatilan. Itu yang kata Imam Asy-Syafi'i. Ada kisah-kisah mengenai para ulama dengan waktu ini. Ya, salah satunya di antaranya misalnya di sini disebutkan Amir bin Abd Qais. Ya, dia Amir bin Abd. Dia adalah seorang tabi'in, ya, yang zuhud. Dan dia menyibukkan dirinya dengan belajar dan dengan ibadah. Satu kali ada orang yang ingin mengajak dia ngobrol. Ya, saya pengen ngobrol deh gitu. Ya. Tapi Amir bin Zaid nggak ngasih waktu. Akhirnya kata, tolong dong, kasih saya waktu. Ya, untuk ngobrol aja sebentar aja. Kata Amir bin Abd jawabnya apa? Kalau gitu pegang dulu matahari. Ya, tahan dulu matahari. Amsikis syams. Ya, berhentikan dulu matahari. Kalau kamu ya ingin ya ngobrol dengan saya, ya. Di sini disebutkan yakni auqif li syamsa wa ahsibha anil masir hatta ukallima. Tahan dulu matahari baru saya ngobrol dengan kamu. Dalam artian ketika dia berbicara, ketika dia ngobrol dan mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak penting, ya itu tidak berguna. Itu karena waktu terus berjalan dan dia akan selalu dihisab oleh itu. Ya. Maka kemudian misalnya Ibnu Mas'ud yang mengatakan, saya tidak pernah menyesal kecuali ya pada suatu hari matahari telah terbenam dan ajal saya semakin berkurang tetapi amal saya tidak bertambah. Ya, itu penyesalannya Ibnu Mas'ud. Ya, ketika matahari sudah terbenam, waktu sudah lewat, ya, umur dia sudah berkurang tetapi amal dia tidak bertambah. Penyesalannya Ibnu Mas'ud. Kemudian ada lagi kata Hasan Al-Basri yang mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan dari hari-hari. Fa iza zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau ya berlalu darimu satu hari, maka berlalulah sebagian dari kamu. Ya. Wa qala aidan adraktu aqwaman kanu ala awqatihim. Saya telah bertemu dengan kaum-kaum kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan. Ya. Mereka itu atas waktu-waktu mereka itu ya lebih istilahnya lebih menataknya gitu. Ala darahimikum wa dananirikum. Ya mereka ya atas waktu-waktu itu lebih mereka inginkan daripada ya mereka mengejar ya dirham-dirham dan dinar-dinar mereka. Jadi lebih utama waktu daripada uang mereka. Nah, di sini ada kisah-kisah yang kemudian kalau kita baca sekarang mungkin ini kisahnya agak ya aneh gitu ya, atau mungkin di sini sulit lagi untuk mendapatkan kisah-kisah seperti ini, tapi inilah yang diajarkan oleh para ulama. Ya, yang dicontohkan oleh para ulama kepada kita bahwa waktu itu betapa sangat penting. Ya. Disebutkan ya bahwa Khalil bin Ahmad ya seorang imam ya. Khalil bin Ahmad dia adalah Khalil bin Ahmad Al-Faharidi Al-Basri. Dia salah seorang ahli ilmu ya dari Basrah, dilahirkan tahun 100 Hijriah dan
wafat tahun 170 Hijriah. Dia berkata, "Athqalu sa'atin alayya," ya, waktu yang paling berat bagi saya adalah sa'atun akulu fiha. Adalah waktu di mana saya harus makan. Padahal kalau makan paling enak kayaknya ya, waktu paling untuk makan itu, ya bahkan dikumpul-kumpulin makanan-makanan yang enak itu apa aja. Ya bahkan rela kalau pesan di restoran itu lama ya nunggunya. Ya kan? Yang penting makanannya enak. Tapi kalau kata Khalil bin Ahmad itu dia mengatakan, waktu yang paling berat itu adalah waktu saya makan. Wallahu akbaru ma asyaddul fana fil ilmi indah. Ya. Maka demi Allah, ya, yang lebih ya mereka atau dia kehilangan itu ketika dia kehilangan waktu untuk belajarnya untuk dipakai makan. Ya. Ada lagi misalnya kisah yang lain. Ada seorang ulama, muridnya Abu Hanifah. Dia dikenal dengan Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf. Ini muridnya Abu Hanifah. Dilahirkan tahun 113 dan wafat tahun 1082. Diriwayatkan bahkan Abu Yusuf ini ketika dia sakit, ya, dia masih ya membahas atau mengkaji masalah-masalah fikih. Ya, disebutkan oleh muridnya Ibrahim bin Jarrah Al-Kufi, ya, dia mengatakan Abu Yusuf suatu hari sakit. Maka saya menjenguknya. Ketika saya datang, ya, dia waktu itu sedang tersadar. Dia sedang pingsan, dia sedang tidak sadarkan diri. Kemudian dia sadar. Ya, kemudian dia berkata kepadaku, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma taqulu fi masalah?" Coba jelaskan tentang satu masalah. Qultu fi misli hadhil halah, dalam kondisi kamu yang sedang sakit seperti ini kamu mau bertanya tentang suatu masalah? Ya, kata Abu Yusuf, la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Nadrusu la'allahu yanju bihi najid. Ya, kita belajar ya supaya mudah-mudahan dengan belajar itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya Abu Yusuf itu, "Wahai Ibrahim, ayyuhuma afdal fi ramyil jimar?" Manakah yang lebih utama ya waktu melempar jumrah? Ayu fi manasikil haji, pada waktu ya manasik haji. An yarmiha masyian aw rakiban. Ya, mana yang lebih baik? Ya, melempar jumrah itu ya dengan jalan kaki atau dengan mengendarai kendaraan, ya, unta dan lain sebagainya. Maka kata Ibrahim, muridnya Abu Yusuf, rakiban, tentu saja dengan mengendarai. Ya, kata Abu Yusuf, qala akhta'ta, kalau begitu kata Abu Yusuf salah. Ya. Qultu masyian. Ya. Kata Ibrahim, kalau begitu sambil berjalan. Tapi kata Abu Yusuf salah. Ya. Kemudian Ibrahim berkata, "Kul fiha yaradallahu anka." Kalau gitu jelaskan wahai Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf kemudian menjelaskan. Ya, di sini Abu Yusuf menjelaskan, ya, imma kana yuqifu indahu lidua. Kalau dia berniat untuk berdoa, maka lebih baik dengan cara berjalan, ya. Tapi kalau dia tidak hendak berdoa, maka lebih baik dia mengendarai kendaraan. Ini penjelasan dari Abu Yusuf. Ya, kemudian Ibrahim berkata, "Tsumma qumtu min indihi." Kemudian saya bangun dari sisinya. Fama balagtu babadarihi, ketika saya sampai ke depan pintunya, ya. Saya belum di sini kan saya belum juga saya sampai ke depan pintunya, sami'tu surahu alaihi. Saya mendengar sebuah teriakan. Ya, fa idza huwa qad mata. Dan ketika itu ternyata Imam Abu Yusuf sudah meninggal. Ya, jadi dia meninggal setelah dia ya belajar dengan muridnya Ibrahim, ya, radhiyallahu anhum atau rahimahumullah.
Ya, sampai demikian, sampai waktu-waktu sakit pun, sampai ketika mereka mau meninggal pun mereka tidak mau lepas dari ilmu. Ya. Ada lagi kisah yang lain, misalnya contohnya ada Ubaid bin Ya'ish. Ya. Ubaid bin Ya'ish ini adalah seorang muhadis. Ya. Dia muridnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian dia adalah seorang hafiz yang hafal lebih dari 1000 hadis. Hujjah, ya, hujjah lebih derajatnya lebih tinggi lagi dari hafiz. Al-Auhad satu-satunya pada waktu itu. Ya. Ammar bin Raja mengatakan, ya, bahwa Ubaid bin Ya'ish berkata, aqamtu salasina sanatan. Saya tinggal, ya, atau saya hidup, ya, selama 30 tahun ma'akaltu biyadi billail. Tidak pernah makan menggunakan tangan saya pada waktu malam. Kanat ukhti yulaqimuni wa ana aktubul hadis. Ya. Karena pada malam hari biasanya saudari saya itulah yang menyuapi saya dan saya menulis hadis. Selama 30 tahun dia tidak pernah makan dengan tangannya. Kenapa? Karena dia sibuk menulis hadis. Ya, bisa dibayangkan. Jadi yang ketika dia malam hari itu saudarinya, ya, yang menyuapi dia makan. Itu sampai sebegitunya, gitu. Ya, untuk supaya tidak ada waktu yang terlewat, bahkan untuk makan pun, ya, itu dilewat, gitu. Ya, lupa. Kalau tidak disuapin mungkin lupa, nggak makan. Ada lagi di sini misalnya, ya, seorang Ibnu Jarir, Yahya bin Mu'in. Ya. Ya, saya mendengar, ya, ada seorang yang meriwayatkan, saya mendengar Yahya bin Mu'in berkata, ya, katabtu biyadi alfi hadis. Saya telah menulis dengan tangan saya alfi, ya, 1000, artinya 1.000.000 kalau sekarang, 1.000.000 hadis. Qala Az-Zahabi berkata, yakni bihadal adad al-muqarrar minal hadis al-wahid. Ya. Jadi ini adalah dari beberapa hadis yang kemudian yang terulang. Itu jadi hadisnya tidak 1.000.000 tapi dia tulis 1.000.000 karena ada hadis yang riwayatnya itu berbeda-beda. Itu semua dia tulis. Ya, kita bisa bayangkan, ya, kita aja mungkin sekarang menulis bukan hadis aja sudah susah gitu. Ini menulis 1.000.000 hadis. Ya. Kemudian ada lagi, kasih contoh lagi, misalnya sini Ibnu Shahnun. Ya. Ibnu Shahnun ini diriwayatkan dari dalam kitab Tartib Al-Madarik. Ya, dia Muhammad Ibnu Shahnun Al-Qayrawani. Ya, jadi dia dari kota Qayrawan. Ya, Qayrawan itu kota di Maroko atau di Tunis, ya, saya lupa. Itu disebutkan, ya, oleh Al-Maliki, kanat li Muhammad ibnu Sahnun Suriyah. Ya. Muhammad ibnu Sahnun ini mempunyai seorang budak perempuan. Yuqalu laha Ummu Madam. Yang disebut namanya adalah Ummu Madam. Ya. Fakana indaha yauman. Ya, Ummu Madam ini satu kali bersama Ibnu Sahnun. Waqad syugila fi ta'lifi kitabin ilal lail. Muhammad Ibnu Sahnun pada waktu itu sedang sibuk, ya, menulis buku sampai malam hari. Fahadara ta'aman. Ummu Madam kemudian membawa makanan, ya, supaya Ibnu Sahnun ini makan. Fastazanathu, maka dia meminta izin kepada
Ibnu Sahnun ya untuk dia menyuapinya. Tapi Ibnu Sahnun berkata, faqala laha ana masghulus sa'ah. Tunggu sebentar, ya. Saya sedang sibuk, ya. Falamma tala 'alaihal inzur, tapi setiap kali mau disuapin Ibnu Sahnun selalu berkata segitu, ya. Tunggu sebentar nih, saya sedang sibuk, ya. Tapi kemudian fatala 'alaihal inzur. Maka karena saking lamanya ya Ummu Madam ini menunggu Ibnu Sahnun, maka Ummu Madam kemudian ya enggak bilang-bilang langsung aja ya disuapin makanannya gitu. Akhirnya dimakan juga ya. Ja'alathu tulaqqimuhu ta'am hatta ata alaihi. Ya sampai surut ya makanannya habis wa tamada huwa ala ma huwa fihi. Tetapi Ibnu Sahnun tetap dia menulis ya bukunya ya sampai malam hari. Ila an udzina li sholati subhi. Ya sampai datang ya sampai terdengar azan subuh. Ya. Faqala syugilna ankil lailata ya Ummu Madam. Ibnu Sahnun kemudian berkata, ya kan ya. Pada waktu malam saya terlalu sibuk ya untuk menjawab pertanyaanmu wahai Ummu Madam. Ya untuk menjawab permintaanmu. Kata Ibnu Sahnun, kalau gitu sini berikan saya makanannya. Padahal udah habis pas waktu malam. Ya, pas pagi-pagi dia bilang mana kalau maaf nih kalau pas malam tadi saya sibuk, sekarang mana makanannya? Ya, faqalat qad wallahi la ya sayyidi. Ya kata Ummu Madam, demi Allah wahai tuanku, alqamtuhu laka. Ya, saya sudah menyiapkannya kepada kamu. Ya kata Ibnu Sahnun, ma sya'artu bidzalik. Saya tidak merasakan hal itu. Karena dia saking sibuknya, ya saking konsentrasinya menulis buku sampai ketika disuapin pun dia makan pun dia tidak sadar. Gitu. Ya. Luar biasa. Ya mungkin ini kalau sekarang wallahu alam apakah terjadi atau tidak, tapi itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya. Contoh yang lain misalnya Ibnu Jarir. Ya, tahu kan mungkin kitab At-Tabari yang tebal itu adalah karangan Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, disebut dia adalah Syekhul Mufassirin wal Muhaddisin wal Mu'arrikhin. Dia ahli dari 3 hal. Dia ahli tafsir, dia ahli hadis, juga dia ahli tarikh, ahli sejarah. Ya, dia adalah Imamul Mujtahid Al-Azim. Ya. Setiap harinya dia isi ya dengan mengajar dan dengan belajar, dengan menulis dan dengan mengarang buku. Ya. Bahkan buku-bukunya yang dia tulis sampai sekarang masih ada. Ya, ada hadis Tabari, ada tafsir At-Tabari, ya. Ada tarikh At-Tabari. Ya, 3 kitab yang semuanya adalah kitab-kitab utama. Ya, diriwayatkan oleh Ali bin Ubaid Al-Lughawi As-Samsimi, ya, Samsimi. Ya. Dia meriwayatkan dari yang lain, dia dari Abu Ja'far. Di sini disebutkan dari Al-Qasim bin Ibnu Aqil Al-Waraq. Disebutkan bahwa Abu Ja'far At-Tabari qala li ashabihi. Abu Ja'far At-Tabari suatu kali berkata kepada murid-muridnya, "Atansyituna li tafsiril Qur'an." Apakah kalian mau ya, kalian siap untuk menulis tafsir Al-Qur'an? Jadi kalau dahulu itu kan ulama itu dia mengimlakan kemudian ditulis para murid-muridnya, ya. Dia menyebutkan ya tafsirnya segala macam atau hadisnya, kemudian murid-muridnya yang menuliskannya. Ya, kata Imam At-Tabari, siap enggak kalian ya untuk menulis kitab tafsir? Ya. Kata murid-muridnya, kam yakunu qadrah, kalau begitu berapa kira-kira ukurannya? Ya, tafsirnya itu kira-kira berapa ukurannya? Kata Imam At-Tabari, salasuna alfi waraqah. Ya. 30.000 kertas, 30.000 lembar. Ya, berarti 1 lembar ya kalau bolak-balik ya, karena dulu juga kertas mahal, bolak-balik 30.000 kertas. Faqala hadza ma tafna al-a'maru qabla tamami. Kata murid-muridnya, kalau 30.000 lembar mah kebanyakan. Ya. Nanti kita keburu wafat sebelum selesai. Ya, kemudian kata Imam At-Tabari, kalau begitu ya 300.000 saja. Ya.
Kemudian diimlakkan selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun ya diimlakkan. Jadi imla itu diejakkan ininya apa tafsirnya, kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Kemudian setelah selesai kitab tafsir Imam At-Tabari ya berkata lagi ya, At-tansyituna li tarikhil alam min Adam ila waqtinal hadir. Kalian siap gak ya untuk menulis sejarah alam semesta ya dari penciptaan Adam sampai waktu sekarang? Ya. Kata murid-muridnya, berapa kira-kira? Ya kata At-Tabari sama. Ya, seperti yang awal dia pengennya 30.000 ya lembar, 30.000 lembar kertas. Kata murid-muridnya, wah kalau gitu sama juga jawabannya, ya. Enggak cukup, ya kelamaan. Itu akhirnya dia kata At-Tabari, innalillahi matat al-himam. Innalillah, ya. Apa ya himam itu? Cita-cita yang tinggi itu telah hilang. Ya, jadi kalau kata Imam At-Tabari, kalau 30.000 itu sesungguhnya adalah cita-cita yang besar yang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi murid-muridnya ya tidak siap untuk itu. Ya. Akhirnya ditulislah ya sama juga. Ya, pokoknya kemudian diringkas menjadi sama 300.000 kertas. Ya. Gitu. Disebutkan di sini Ibnu Jarir kana yaktubu kulla yaumin arba'ina waraqah ta'lifan. Ibnu Jarir itu setiap hari ya menulis 40 lembar ya kertas setiap hari. Ya, bisa dibayangkan mungkin setiap harinya menulis 40 lembar. Ya. Dan disebutkan di sini ya karangan Ibnu Jarir, Majmu'u ma sannafahu Ibnu Jarir, ya. Semua karangan atau semua tulisan Ibnu Jarir kalau dihitung dengan kertas itu semuanya ada 385.000 kertas. Ya. 385.000 lembar kertas. Ya jangan dibayangkan seperti sekarang pakai komputer di print gampang gitu ya. Kalau dulu susah nulisnya aja pakai pena gitu. Banyak sekali. Ya. Dan ada kisah-kisah ya sampai karena mereka ini selalu belajar dan ingin belajar ya, selalu belajar bahkan di mana saja. Ada kisah-kisah misalnya seorang jahil, ada seorang ulama yang namanya Al-Jahil itu selalu membaca buku, apapun buku yang ada di tangan dia itu selalu dia baca dari awal sampai akhirnya. Sampai-sampai akhir hidupnya pun ya dia meninggal karena ketimpa buku. Ya. Ada misalnya seorang ulama di sini Ibnu Khayyat An-Nahwi. Ya, Ibnu Khayyat An-Nahwi ya dia seorang ahli nahwu tentunya, ya. Yadrusu jami'a awqatihi hatta fit thariq. Dia terus belajar walaupun ya ketika dia sedang berada di jalan. Ketika dia jalan dia tetap belajar, baca buku. Wa kana rubbama saqata fi jurafin au habatathu dabah. Ya, karena saking dia konsentrasinya membaca buku, kadang-kadang dia terperosok ke selokan. Ya, saking konsentrasi baca buku atau kadang-kadang dia nabrak ya binatang, misalnya seperti ada kuda gitu, dia nggak sadar tiba-tiba tabrak gitu. Ya. Itu saking dia tidak ingin waktunya itu terlepas dari belajar. Ya, sesungguhnya kalau kita baca ini masih banyak lagi. Ya, ada lagi contoh yang satu lagi nanti Ibnu Aqil ya terakhir. Ada seorang ulama namanya Ibnu Aqil. Diriwayatkan
Ibnu Aqil pernah berkata, "Inni sesungguhnya saya la yahilluli, tidak halal bagi saya an udhi'a sa'atan min umri, untuk menyanyiakan satu waktu pun dari hidup saya, hatta idza ta'attala lisani an muzaqarah au munazarah, bahkan ketika lidah saya pun ya sudah tidak bisa lagi ya untuk memuzakarah, untuk mengingat pelajaran, atau munazarah, atau berdebat, berdiskusi, wa basari an mutala'ah, dan mata saya tidak bisa lagi untuk memutalaah, untuk membaca buku, a'maltu fikri fi hali rahati. Ya, saya akan menggunakan ya pikiran saya di waktu saya sedang beristirahat, wa ana muttarihun. Ya. Jadi kalau dia sudah capek baca buku, sudah capek berdiskusi, matanya sudah enggak kuat lagi membaca, maka pada waktu itu ya dia berpikir. Ya, fala anhad illa wa qad khatarari ma usattiruhu. Maka saya tidak bangkit kecuali saya tahu apa yang telah saya pikirkan. Ya, jadi itulah yang akan dia tuliskan. Bahkan ya Ibnu Aqil ini dia lebih memilih untuk memakan adonan ya daripada dia menunggu untuk memakan roti. Jadi kan kalau kita mau bikin roti, orang Arab makannya roti, ya itu biasanya diadon dulu, baru kemudian dia dibakar roti itu, baru mateng kan? Karena dia tidak mau membuang-buang waktu, ya adonannya itulah yang dia makan, gitu. Ya belum dibakar, ya karena sama juga menurutnya kenyang-kenyang juga, gitu. Kenapa? Karena dia tidak ingin membuang-buang waktu sampai demikian, ya. Bahkan Ibnu Aqil ini disebutkan dia menguasai berbagai jenis ilmu. Ya, sampai orang yang kemudian menghitungnya kira-kira 20 keahlian dia miliki. Ya. Dan kitab yang paling besar yang dia tulis, yang dia karang adalah kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun ini dijelaskan oleh para ulama, huwa kitabun kabirun jiddan, kitab yang sangat besar sekali. Fihi fawaid katsirah jarilah, padanya terdapat manfaat-manfaat yang berharga. Fil wa'z, dalam ya al-wa'z, nasihat. Wat tafsir, ada tafsirnya. Wal fiqh, ada fikihnya. Wa usul fiqh, ada usul fikih. Wa usuluddin, ada usuluddin. Ada nahwu, ya, dan ada lughah sastra. Ada syair, ya, ada puisi, ada tarikh, ada sejarah, dan ada hikayat, ada cerita-cerita. Wa fihi munazarat, dan padanya terdapat ya catatan-catatan diskusi, wa mujalasatihi allati waqa'at lahu, ya yang terjadi padanya, wa khawatiruhu, dan ya lintasan pikiran dia, ya wa nataiju fikri, dan hasil apa yang dia pikirkan. Qala al-Hafidz al-Zahabi, Hafidz al-Zahabi mengatakan, lam yusannifu fid dunya akbaru min hadzal kitab, tidak pernah dituliskan di dunia lebih besar atau lebih banyak dari kitab ini. Haddatsani man ra'a minhu mujallad al-fulani ba'da arba'ati mi'ah. Ya. Jadi ada orang yang melihatnya, ya ada orang yang menemukan kitab ini, ya karena kitab Al-Funun ini kalau tidak salah hilang. Ya ketika Baghdad diserang oleh tentara tentara Mongol, ya kitab Al-Funun ini hilang. Itu. Jadi ada seorang yang pernah menemukan jilid kesekian setelah 400 jilid. Ya, kemudian Ibnu Rajab berkata, qala ba'duhum, sebagian orang mereka berkata, huwa sama nimi'ati mujalladah. Kitab Al-Funun ini terdiri dari 800 jilid. Bisa bayangkan satu orang mengarang 800 jilid buku. Ya, kita tulis aja angka 1 sampai 800 ya. Dipanjangin berapa kira-kira panjangnya? Berapa meter? Banyak. Gitu. Nah, Ibnu Aqil ini dia pernah berkata di halaman depan bukunya, amma ba'du fa inna khaira ma quti'a bihil waqtu
Ya, sesungguhnya hal yang terbaik untuk memanfaatkan waktu, wasuggilat bihin nafsu, dan yang untuk menyibukkan diri, wa tuqarribu bihi ilar rabbi jallat azamatuhu, dan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, talabu ilmin, adalah dengan mencari ilmu. Akhraja min zulmatil jahli ila nuris syara, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kezaliman kebodohan, ila nuris syara, dari kegelapan kebodohan, ila nuris, kepada cahaya syar'i. Wa dzalikal ladzi syagaltu bihi nafsi, dan itulah yang membuat aku sibuk, wa qatta'tu bihil waqti, dan itulah yang menghabiskan waktuku. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dari kitab Qimatuz Zaman, ya. Harga atau nilai dari waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Ya, saya di sini hanya berbagi saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Salim yang telah memberikan tausiahnya. Baik, pada jamaah mungkin ada pertanyaan baik dari ikhwan maupun akhwatnya terkait dengan waktu ya tadi. Ya, silakan. Terima kasih, langsung dijawab Ustaz. Ya, terima kasih ya sudah mengingatkan kita semua bahwa ala kulli hal kita melihatnya mungkin seperti ini ya. Sesuatu yang misalnya kita anggap berlebih-lebihan ya sekarang, jadi dalam kebaikan seperti itu, ya apakah kemudian para ulama dahulu ini, di dalam buku ini riwayat para ulama yang sampai melupakan makan, atau bukan melupakan makan sesungguhnya, tapi kemudian disuapin, kalau tidak oleh istrinya, kalau enggak oleh adiknya, kalau tidak nanti oleh budaknya, ya seperti itu banyak sekali riwayatnya. Ya, yang ingin kita introspeksi diri kita di sini adalah ya, kenapa kita, atau kenapa di saat ini ya banyak orang yang tidak menghargai waktu dan tidak menghargai ilmu. Ya, betapa banyak waktu itu dibuang-buang hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Gitu. Para ulama dahulu berbuat demikian karena mereka mengetahui harga dari ilmu dan harga dari waktu. Ya. Bahkan ketika bukan hanya di dalam mencari ilmu saja, nanti di dalam beribadah pun demikian sama. Ya. Ada orang yang selama berpuluh-puluh tahun misalnya kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kering ya matanya. Itu yang mungkin kita anggap sekarang yang seperti ini tidak mungkin, mustahil dilakukan. Itu padahal itu adalah sesuatu
kalau dulu itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil ketika seseorang melewatkan makan 1-2 kali, ya kemudian mereka sibuk mencari ilmu. Ketika ada ulama yang tidak tidur, ya, seperti Imam An-Nawawi selama 30 tahun dia tidak pernah tidur terlentang. Ya, kecuali ya dia tidur bersandarkan kepada buku yang ada di belakangnya. Ya, seperti itu sebetulnya bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia ketika manusia itu tadi yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, inna lillahi matat al-himam. Innalillah, sesungguhnya obsesi-obsesi manusia untuk mencari ilmu itu sudah tiada. Itu karena ketiadaan kita kemudian untuk mempunyai ketiadaan kita terhadap obsesi yang besar tentang ilmu itulah membuat kita kemudian menjadi lemah. Gitu. Ya kita pikir, wah kalau nggak tidur mah pasti kita capek. Jangan-jangan paginya tidur. Ada juga orang yang kemudian bangun malam, ya pas pagi-paginya, pas waktu sekolah, waktu kuliah tidur. Ketika ditanya sama gurunya, kenapa kamu sekarang malas-malasan? Pas malam habis qiyamul lail. Gitu. Alasannya qiyamul lail dipakai alasan buat tidur. Gitu. Padahal bukan seperti itu yang dicontohkan di dalam Islam itu. Ya. Obsesi yang besar untuk mengejar akhirat, untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ya diperintahkan untuk istilahnya juga membagi waktu kita atau membagi apa yang kita miliki itu. Kan ada riwayatnya tidak boleh ya seseorang itu kemudian ada istilahnya itu inna li nafsika 'alaika haqqun. Sesungguhnya diri kamu juga mempunyai hak. Ya, Allah juga mempunyai hak. Ya, kemudian keluarga kamu juga mempunyai hak. Ya, seperti itu. Memang kita dianjurkan kemudian untuk seimbang. Ya, harus seimbang di antara ketiga hal itu. Ya, baik untuk diri kita, ya tidak boleh kita menyiksa diri kita. Yang tidak boleh itu menyiksa diri kita. Ya, kemudian seperti misalnya dicontohkan ada seorang sahabat yang qiyamul lail ya terus-menerus ya sampai dia melupakan dirinya, sampai dia melupakan istrinya, sampai istrinya ngadu ya ke sahabatnya tersebut, ya ke sahabat orang itu gitu. Ya. Itulah kemudian dinasihati oleh Salman Al-Farisi waktu itu. Sesungguhnya diri kamu juga punya hak, istri kamu juga punya hak, dan Allah juga mempunyai hak atas diri kamu. Mungkin yang dimaksud tadi adalah saudara kita adalah supaya kita seimbang. Ya, tetapi untuk mempunyai obsesi yang besar, obsesi yang mulia terhadap ilmu, ya, supaya kita bisa untuk memaksimalkan waktu yang ada, kita juga perlu bercermin. Itu. Ketika seorang misalnya tidak tidur karena ilmu, ya itu bukan cuma satu orang. Nanti kalau baca para ulama itu banyak sekali di antara mereka ya yang ketika malam hari itu mereka ya tidak tidur, dalam artian ya bukan tidak tidur sama sekali, ya tetap mereka tidur juga gitu. Tapi tidurnya bukan karena disengaja. Ya, bukan karena disengaja tidur, wah saya tidur dari jam 8 sampai jam segini misalnya. Ya, tapi ketika mereka kemudian sudah tidak kuat lagi, mereka tertidur dan mereka bangun ya. Ketika mereka bangun itulah mereka langsung kemudian kembali lagi kepada apa yang mereka kerjakan pada malam harinya. Yaitu ya kemudian kita contoh di satu sisi ya, tapi kemudian ya tadi tetap kita seimbang. Apakah kita sama enggak kekuatannya dengan mereka? Sama sebetulnya. Hanya kita belum terbiasa saja. Hanya di masa-masa saat ini ya tidak dibiasakan. Hanya di masa-masa yang seperti ini, kisah-kisah seperti ini menjadi kisah-kisah yang aneh gitu, yang ajaib. Gak mungkin rasanya manusia melakukan hal yang seperti itu. Ya, padahal yang melakukan itu semua kan sebetulnya manusia juga. Makanya jangan heran kalau kitab-kitab para ulama terdahulu itu yang ribuan jilidnya itu sampai sekarang masih ada. Ya, kitab Imam An-Nawawi dari yang kecil, dari Riyadhus Shalihin yang sering kita baca, ya, sampai kitab misalnya Syarah Imam Muslim ya dari An-Nawawi. Kemudian kitab
Al-Majmu', kitab fikihnya Imam An-Nawawi yang 11 jilid kalau sekarang ya. Kalau dulu Allah alam berapa, atau 20 atau berapa jilid gitu. Ya, sampai demikian. Mungkin itu ya. Ya. Baik, penanya selanjutnya. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Ustaz. Ya, kalau kita lihat nanti bagaimana Islam di abad pertengahan itu sangat luar biasa. Ya, kondisi mereka ya. Jadi seorang yang disebut dengan seorang ulama, yaitu tidak hanya tahu ilmu agama saja. Ya. Imam Asy-Syafi'i ya, dia adalah seorang imam mazhab, tetapi juga diriwayatkan di riwayat yang lain ya, Imam Syafi'i seorang imam mazhab ya, tapi dia juga mengetahui tentang ya, kedokteran ya. Kemudian di riwayat yang ini disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu kalau diberi 10 panah, disuruh dia untuk memanah, maka 10-10-nya itu kena tepat sasaran ya. Kita bisa lihat seperti apa sih pribadinya itu Imam Syafi'i itu ya. Atau juga imam-imam yang lain, Imam Fakhrul Razi ya, seorang ahli tafsir, dia menuliskan tafsir. Kemudian dia juga ya seorang ahli kimia, dia juga adalah seorang filosof dan lain sebagainya. Itu banyak yang dia tahu itu. Dan dia juga tentunya semua para ulama itu ya ahli ibadah semua. Ya, luar biasa. Nah, inilah pribadi yang seperti inilah yang integral, yang tidak terpecah-pecahkan. Ya, jadi kalau kita misalnya, kalau adik-adik sekalian misalnya ingin jadi ahli matematika, jangan lupa juga Al-Qur'annya. Ya, jangan lupa juga untuk memahami dan membaca hadis-hadis Rasul. Ya, jangan juga lupa untuk membaca kitab-kitab yang lainnya. Gitu. Ya. Banyak kisah-kisah tentang nanti bagaimana usaha orang barat ya untuk memisahkan kita ya dari Islam ini. Ya. Yang di abad pertengahan itu seperti ini. Saya pernah dengar cerita yang lain lagi, Ustaz. Yang di Andalusia itu ya, orang pada waktu itu memata-matai Andalusia, yang mengirimkan seorang utusan ya, untuk melihat gimana sih kondisi Andalusia. Ya. Ketika itu si mata-mata ini bertemu dengan satu orang anak muda sedang menangis. Ya. Ditanya, kenapa kamu menangis? Ya, saya menangis karena ya kata anak muda ini, saya menangis karena saya waktu disuruh untuk memanah ya 10 anak panah, 1 anak panah meleset. Maka saya menangis. Oh, kata si mata-mata ini, wah, bilang ke ininya ya, ke negaranya. Oh, kalau begitu jangan sekarang perangnya, nanti aja. Walaupun kita udah siap, ini orang yang masyarakat seperti ini gak mungkin dikalahin. Ya, akhirnya ditunda penyerangan. Gitu. Terus ya, nanti ngirim mata-mata lagi. Sampai suatu hari kemudian, ya, mata-mata itu bertemu ya dengan anak muda juga sama. Ya, setelah sekian tahun.
Ya, dia menangis juga sama. Ya, ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Ya. Ternyata dia bilang, "Saya menangis ya karena cinta saya ditolak." Wah, kata si musuh, ini kesempatan nih. Sekarang nih waktunya untuk menyerang umat Islam. Akhirnya diseranglah waktu itu ya wilayah Andalusia, sampai akhirnya sekarang ya di Spanyol dan Portugal itu tidak ada ya orang muslim, karena penyerangannya atau penjajahannya berbeda dengan penjajahan kita dulu dijajah Belanda, beda. Ya. Penjajahan di Spanyol itu disebutnya dengan istitan. Jadi mengganti warga negara yang lama dengan warga negara yang baru. Ya. Jadi orang-orang Andalusia ya kalau tidak mau merubah identitasnya, tidak mau merubah agamanya, dirubah namanya, ya itu akan diusir atau dibunuh. Ya akhir kebanyakan dari mereka pergi sendiri. Ya. Dari Andalusia itu banyak yang pergi ke daerah-daerah seperti Timur Tengah, bahkan juga ada yang sampai bahkan riwayatnya itu ke Aceh. Gitu. Ya dari Andalusia. Kayaknya banyak wajah-wajah di Aceh itu tidak sama dengan wajah-wajah di Jawa ya. Berbeda. Itu bahkan ada kampung di Aceh itu yang disebut dengan kampung mata biru. Ya, memang matanya pada biru. Itu kemungkinan konon ya ceritanya itu adalah orang-orang pelarian dari Andalusia. Itu. Ya, yang di Andalusia terjadi itu juga yang sekarang terjadi di Palestina ya. Sekedar info ya. Jadi diganti orang Palestina diusir, diganti dengan orang Israel. Jadi negaranya negara Israel. Gitu. Nah, Andalusia ya. Untuk bagaimana supaya bisa ya kita mengembalikan lagi. Sebetulnya jalan yang paling utamanya sih pendidikan ya Ustadz ya. Ya, pendidikan baik itu mendidik bagaimana supaya bisa mendidik diri sendiri ya, bagaimana bisa mendidik anak-anak dan bagaimana juga bisa mendidik keluarga misalnya. Itu yang paling penting. Gitu, karena tidak ada jalan yang lain lagi ya untuk mengembalikan kejayaan Islam selain dari pendidikan itu. Harus. Bagaimana dengan wasilah-wasilah yang lain? Wasilah-wasilah yang lain ya, seperti sarana telekomunikasi, TV dan lain sebagainya, itu tergantung kita bagaimana cara mengisinya sebetulnya. Gitu. Televisi harus diisi dengan hal-hal yang baik, ya. Kemudian lingkungan juga harus diisi dengan hal yang baik. Itu adalah tantangan kita semua. Dan saya kira perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Dan kita sebetulnya membutuhkan satu orang pemimpin saja. Ya. Baik itu pemimpin dalam level yang paling tinggi ataupun pemimpin dalam level bahkan level yang paling rendah. Ada kisahnya ketika orang Tatar ya itu menyerang Irak, menyerang Mongol, itu kan semuanya hancur. Ya. Bahkan istana Bani Daulah Abbasiyah yang selama ratusan tahun itu tidak pernah tersentuh oleh musuh sama Tatar diporak-porandakan. Hancur. Ya. Sampai khalifahnya pada waktu itu ya khalifah ini mungkin juga ada riwayat ceritanya bagaimana dia tidak mendengarkan ajakan untuk jihad dan baru memutuskan jihad ketika sudah terlambat ya. Khalifah Abbasiyah yang terakhir itu sampai diseret dengan kuda oleh tentara Tatar. Tidak ada satu orang muslim pun yang menyelamatkan dia. Bisa dibayangkan bagaimana hinanya umat Islam pada waktu itu. Semua ya penduduk Irak, penduduk Baghdad yang pada waktu itu berisi sekitar 30.000 jiwa, semuanya dibantai. Ya, sampai rumah-rumah itu hangus. Dan orang-orang muslim pada waktu itu ketakutan. Tidak ada yang berani untuk melawan Tatar. Ya, bahkan para penyair dari kaum muslimin sendiri mengatakan bahwa Tatar itu bukan manusia katanya. Dia adalah anak-anak setan.
Ya, sampai seperti itu. Ada yang bilang bahkan kuda-kuda orang Tatar itu kakinya mengeluarkan api. Ya. Saking hebatnya orang Tatar itu, tidak bisa dikalahkan. Ada yang bilang Tatar itu nggak bisa dibunuh. Ya, itu penyair-penyair dan dengan bermacam-macam syairnya sampai mereka di kaum muslimin itu ada pemikiran, wah kita nggak bisa, mustahil untuk ngalahin Tatar. Ya. Sampai seorang perempuan, seorang wanita Tatar, ya, itu berkeliling di kota Baghdad, ya, keliling di kota Baghdad, itu membunuh 10 orang laki-laki dari orang Islam, nggak ada yang melawan satu orang pun, karena saking takutnya. Ya, kalau udah bertemu dengan orang Tatar, gemeter, gitu. Ya. Kapan kemudian itu berubah? Sampai waktu itu kalau tidak salah kaum muslimin pada waktu itu mengatakan, banyak yang berkata seperti ini. Ya, kita ini tidak akan menang melawan Tatar. Ya, Tatar itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini sudah kiamat, katanya. Kita akan menang melawan Tatar kalau Al-Mahdi turun. Kita tunggu aja Al-Mahdi. Ya, sampai di antara mereka sudah putus asa, sebetulnya. Ini mungkin sudah dekat waktunya Al-Mahdi turun. Ya. Tetapi ada seorang, ya, pemimpin keturunan dari budak namanya Qutuz Muzaffar. Ya. Dia adalah seorang komandan perang. Ya. Dia ada seorang budak tadinya, diangkat oleh Al-Malikus Saleh, ya, menjadi tentara, ya, di Bani Mamluk namanya. Bani Mamluk itu udah dulunya bekas bekas keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah itu berganti dengan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini termasuk dinasti yang besar juga di dalam sejarah Islam. Dan dinasti ini walaupun dia punya kebiasaan yang kurang baik atau jadi ada semacam fikihnya mungkin yang salah, ya. Dalam pergantian pemimpin itu juga sering terjadi dengan jalan membunuh. Itu saja kelemahannya. Seorang pemimpin namanya, ya, Muzaffar Qutuz bangkit pada waktu itu di Mesir. Dia bukan keturunan raja. Tapi pada waktu itu rajanya masih kecil. Kata Qutuz, ya, sekarang serahkan kepada saya tahta kerajaan ini untuk merebut kembali, ya, untuk merebut kembali daerah yang telah diambil oleh Mongol, oleh bangsa Tatar. Ya, akhirnya mereka semua, ya, bermusyawarah, akhirnya setuju. Ya, rajanya tetap, tetapi Qutuz ini dialah yang memimpin peperangan untuk melawan Mongol. Ya, karena kata Qutuz, mereka tinggalnya di Mesir. Ya, sedangkan orang Mongol itu sudah sampai ke Syam. Syam itu daerah dekat Palestina. Ya, sudah dekat daerah Palestina. Ya. Ketika itu kata Qutuz, kalau kita tidak menyerang mereka, maka nanti mereka yang akan menyerang kita. Di negara kita sendiri, kita lebih repot. Lebih baik kita sekarang serang mereka. Gitu. Tidak ada yang percaya pada waktu itu kalau Qutuz bisa mengalahkan, ya, tentara Tatar. Akhirnya, ya, para ulama pada waktu itu termasuk ulama di Mesir adalah termasuk di antaranya Al-Iz bin Abdus Salam, ya, ulama yang paling tinggi di Mesir dan paling dihormati di Mesir. Pada waktu itu mendukung gerakannya Qutuz. Ketika itu kemudian Qutuz ingin mengumpulkan harta, ya, kata Qutuz minta fatwanya ke Al-Iz bin Abdus Salam, ya, untuk mengumpulkan harta dari warga untuk modal perang. Kata ulamanya, silahkan saja meminta, ya, uang dari rakyat dengan satu syarat. Ya, syaratnya uang para pemimpin, uang raja-raja pada waktu itu sudah habis semua. Akhirnya semua uang yang dia miliki oleh Qutuz diinfakkan. Begitu juga raja-raja lain semua jadi infakkan dan mengumpulkan uang dari warga. Ya. Dipimpin oleh Qutuz inilah, ya, kemudian, ya, dikisahkan pada waktu itu setelah kaum muslimin bergerak, ya, barulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun.
Ya, setelah kaum muslimin berusaha, barulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Pada waktu bahkan kisahnya seperti ini, ketika sudah mau bertemu, ya ada orang raja yang tadinya berpihak kepada tentara Mongol, tiba-tiba berbalik ke pihaknya Qutuz. Gitu. Kata Qutuz, jangan kasih tahu dulu kamu sudah berpihak ke pihak saya, tapi besok nanti kamu kembali ke sana, ke tentara Mongol. Kasih tahu bikin mereka takut. Ya. Akhirnya ketika bertemu itu, kalau tidak salah tentara Qutuz ini datang dengan berbagai macam seragam. Ya. Macam-macam seragamnya. Itu ada warna merah, warna kuning, warna biru, benderanya juga macam-macam. Banyak. Gitu. Padahal tentaranya nggak terlalu banyak, hampir sama dengan tentara Mongol. Gitu. Ketika bertemu dengan tentara Mongol, ya, kan ada orang yang tadi sudah ya membelot dari Tatar ini balik lagi ke sana. Ya, si Tatar ini dia pengen tahu ini tentara mana aja nih, kan dia belum pernah bertemu. Ya, akhirnya kesempatan si pengkhianat itu untuk menakut-nakuti orang Mongol. Katanya ini tentara dari raja ini. Ini tentara Fulan bin Fulan dari kerajaan sini. Padahal namanya itu dia karang sendiri. Ya. Ini si Ahmad bin ini dari kerajaannya ini, padahal gak ada kerajaannya itu. Bohong aja dia. Gitu. Supaya orang Tatar takut. Wah, banyak juga nih tentara orang Islam nih, dari mana aja. Padahal itu semua tentaranya Qutuz dari Mesir semua kebanyakan. Dan sebagiannya lagi adalah warga yang ikut di perjalanan. Ya, sampai takut. Gitu. Ya, sampai kemudian ketika bertemu ternyata sengit peperangannya. Ya, kaum muslimin itu hampir ya di sisi kanan kalau tidak salah, ya hampir dikalahkan karena tentara Mongolnya sudah dikepung sedemikian rupa, mereka akhirnya dengan sekuat tenaga kan melawan. Ya, kaum muslimin waktu itu sudah lemah, akhirnya Qutuz sendiri yang turun. Ya, dia lepas baju besinya, ya dia turun dari kudanya dan dia maju sendirian membawa pedang sambil berteriak-teriak, "Wa Islamah, wa Islamah." Apa artinya wa Islamah? Duhai Islamku, duhai Islamku. Siapa lagi yang akan menyelamatkanmu selain aku? Jadi apa ya? Ada jiwa bahwa kita itu ingin bekerja, ingin melakukan sesuatu untuk Islam. Gitu. Kita itu ingin mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk umat Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itulah mungkin yang bisa kita ambil, yaitu juga yang sebagaimana terjadi di hadapan Imam Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang Islam, ketika Rasulullah SAW meninggal, itu banyak dari orang-orang Arab itu yang kemudian kembali lagi kepada kekafiran. Bahkan disebutkan di situ, hampir 2/3 jazirah Arab yang sudah masuk Islam itu kembali lagi menjadi murtad. 2/3 kita bisa bayangkan. Hanya 2 daerah saja yang waktu itu tetap teguh di dalam keislaman mereka, yaitu Taif dan Madinah. Ya. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq anehnya mempunyai keputusan yang sangat-sangat tidak dimengerti oleh para sahabat yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq tetap mengirimkan pasukan perang untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh anaknya ini siapa? Oleh Usamah bin Zaid yang umurnya masih 17 tahun. Ya, Usamah bin Zaid. Ya. Ketika itu orang-orang para sahabat berkata, ya. Kemudian juga mengirimkan kalau tidak salah 7 pasukan untuk ke semua negara-negara yang lain. Ya. Para sahabat waktu itu di antaranya Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, ini kondisi sekarang sedang demikian genting. Kenapa kamu mengirimkan pasukan kemana-mana? Ini nanti bahaya di Madinah." Gitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu apa? Kalau kalian tidak mau berperang, kalau kalian tidak mau berangkat, kata Abu Bakar As-Siddiq, uqatiluhum wahdi hatta tanfarida salifati. Ya. Saya akan memerangi mereka sendirian sampai otot-otot saya ini tercerabut dari diri saya. Kalau kalian tidak mau memeranginya. Apa? Ada jiwa
Ya, ada jiwa dalam diri kita, dalam setiap muslim, bahwa kita harus melakukan yang terbaik bagi Islam ini. Kita harus bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Islam ini. Apa saja itu? Baik itu dengan kita berprestasi, dengan kita belajar, ya baik itu kemudian dengan kita berdakwah, ya di medan-medan dakwah, ya baik itu kemudian kita dengan mengenalkan Islam, ya di berbagai macam ya bidang kehidupan. Itulah yang harus kita lakukan. Saya yakin kalau setiap orang di antara kita mempunyai semangat untuk itu, semangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Islam, maka tidak lama lagi ya kejayaan, ya tidak lama lagi ya peradaban umat manusia berada di dalam pimpinan umat Islam kembali. Ya. Itu saya yakin yang demikian. Dan kita lihat sekarang kan negara-negara Eropa, negara-negara Barat juga sedang kacau. Itu. Maka siapa lagi yang akan mengambil tampuk kepemimpinan umat manusia ini selain umat Islam? Ya mungkin itu yang saya sampaikan ya. Jadi kepanjangan nih, banyak ceritanya. Mohon maaf.